Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sepanjang hari itu, Levia tidak boleh turun dari ranjang. Dirga tiba-tiba begitu overprotektif pada istrinya yang baru ketahuan hamil tersebut. "Mau apa? Aku ambilin," ucap Dirga ketika Levia mau turun. "Tas," jawab Levia pelan. Seketika Dirga langsung menyambar tas milik Levia yang semula tergeletak di atas sofa dan memberikan pada calon mama muda tersebut. "Terima kasih," ucap Levia kemudian mencari ponselnya. "Mau telepon siapa?" Wanita itu mendongak kemudian menatap ponsel. "Mas Reza." Dirga mengangguk lalu duduk kembali sambil mengupas buah apel untuk istrinya itu. Tut tut tut. Panggilan telepon belum langsung dijawab, sedangkan sambil mengupas buah apel, ternyata Dirga juga menajamkan telinga. Ia mau menguping istrinya mau bicara apa pada kakak iparnya tersebut. "Halo," sapa Levia di telepon. Levia sebenarnya ingin berbagi kabar bahagia. Mungkin tadi ia sangat terkejut ketika mendapati bahwa ia sedang berbadan dua. Tapi kini Levia mau berbagi cerita pada Reza. Ya, hanya Reza yang selama ini peduli setelah papanya. Namun papa sudah tidak ada lagi. Jadi kini hanya bisa bercerita dengan Mas Reza, karena tidak mungkin dengan Mama Dona, apalagi Reva. Kedua wanita itu kan sama sekali tidak tertarik padanya. Mereka bersikap manis di depannya saja. Levi paham semua. Tapi ia tetap menghormati Mama Dona karena bagaimanapun juga mereka sudah tinggal bersama belasan tahun lamanya. "Ya Lev," jawab Reza yang kala itu sedang istirahat di kantor. Reza sedang berada di kafe untuk makan siang setelah meeting bersama karyawan yang lain. "Ada apa? Tumben telepon Mas?" tanya Reza sekali lagi sembari mengaduk espresso yang sudah ia pesan. "Nggak apa-apa, cuma kangen saja, lama tidak ngobrol," ucap Levia sambil melirik suaminya. Sepertinya Levia sengaja bermanja-manja pada abangnya karena matanya terus melirik dan mengamati ekspresi Dirga yang kelihatan tidak nyaman. Nanti Mas mampir ke sana pas weekend ya." "Iya, Levi tunggu." Dirga langsung memasang wajah masam, apalagi Levia tidak kunjung mematikan ponselnya. Dalam hati pria itu mengumpat, apa Reza tidak kerja? Enak sekali telepon lama-lama dengan istrinya. Setengah jam kemudian, "Asik banget ngobrol dengan Reza." Dirga mulai nyindir saat Levia meletakkan ponselnya di atas meja dekat ranjang. Lah, malah tidur." Dirga bertambah kecut tatkala menyaksikan Levia yang memilih memejamkan mata setelah berbincang dengan Reza. Tidak mau Levia cuek, sedangkan sekarang adalah momen terbaik baginya. Dirga lantas memancing obrolan. Tidak peduli Levia ngantuk karena habis minum obat. "Kita nggak jadi terbang ya, tunda sampai janinnya kuat. Tidak bagus juga kan naik pesawat saat hamil muda begini?" Sahut Levia dengan tidak bersemangat. Ia masih kesal jika mengingat kejadian di kamar kecil beberapa jam yang lalu. "Kamu kecewa?" "Enggak," jawab Levia singkat. "Nanti aku ganti yang lebih bagus lagi." Dia kenapa? Apa hormon kehamilan? Jadi dia tiba-tiba jutek begini?" Dirga mengamati sikap istrinya yang terasa dingin. "Lev, kamu senang kan bisa hamil anak aku?" tanya Dirga dengan nada melas. Levia langsung membuka mata. Ditatapnya pria dengan sorot mata yang sedikit berbeda tersebut. "Maksudnya?" Kening Levia mengkerut.
Enggak, aku hanya merasa kamu gak bahagia dengan kehamilan ini, ujar Dirga jujur. Bagaimana bisa aku bahagia kalau kamu banyak menyembunyikan rahasia dariku? Akhirnya, Levia perlahan mengutarakan perasaan yang sejak tadi mengganjal. Ini pasti karena Miska, si ulat jati yang tidak berbulu tapi gatal tersebut. Astaga, apalagi? Rahasia apa? Tolong jangan bahas masa lalu. Kita bahkan sekarang akan memiliki anak. Dewasalah sedikit, Lev. Dirga mulai mengeras. Ia sedikit emosi. Pasti Levia mau bahas Arunika lagi. Harus dewasa seperti apa? Aku juga wanita, punya perasaan. Kenapa tidak menikahi wanita itu saja? Kenapa harus aku yang jadi pelarianmu? Tukas Levia dengan kesal. Apa? Menikahi siapa? Arunika. Mana mungkin aku menikahi orang yang bahkan sudah tidak ada di dunia ini? Levia menggeleng keras. Bukan, tapi pacarmu yang lain, ujar Levia ketus sambil mengusap pipinya. Pacar? Pacar apa? Lev, kamu mengigau. Pacar apa? Jangan bohong, setelah Arunika meninggal, kamu bahkan sudah berjanji pada keluarga mereka. Kalian akan segera menikah, tapi tiba-tiba aku datang dan mengacaukan rencana kalian. Dirga mendekat, kemudian meletakkan telapak tangannya di dahi Levia. Mungkin ia pikir Levia sedang demam sampai mengigau. Kamu mengarang cerita dari mana? Keluarga siapa? Dan wanita apa? Aku sudah tahu cerita kalian bertiga. Lev, kamu semakin ngelantur. Dirga mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tidak paham tentang apa yang dibicarakan Levia. Aku gak mau balik ke hotel itu lagi. Oke, kita pulang besok. Dirga akhirnya mengalah, tidak mau ribut dengan istrinya yang sedang hamil. Ia pikir Levia sedang kacau akibat hormon kehamilan, jadi ia maklum jika Levia bicara yang aneh-aneh. Mereka berdua pun sama-sama diam, Levia bersama sakit hatinya, sedangkan Dirga mulai menerka-nerka apa yang dimaksud oleh istrinya tersebut. Sempat terbesit apa ini tentang Arunika dan keluarganya, si Miska. Dan dari mana Levia mendapat cerita ia akan menikahi wanita lain. Tiba-tiba ia memijit pelipisnya, memejamkan mata sejenak sambil menggeleng pelan. Tidak mungkin, batinnya. Malam hari, Dirga meminta sekretarisnya membereskan semuanya, mulai dari barang-barangnya di hotel dan juga semua administrasi rumah sakit. Ia sendiri mengawasi Levia. Ketika sedang menunggu Levia yang tidur karena obat, tiba-tiba sekretarisnya mengetuk pintu dan mendatangi dirinya sambil menyerahkan beberapa keperluan. Tuan, sepertinya sepupu Nona Arunika juga menginap di hotel yang sama. Tadi saya sempat melihat Nona Miska buru-buru di meja resepsionis. Miska? Di Bali? Sekretaris Juli mengangguk. Kamu yakin? Tentu. Tolong minta rekaman CCTV di restoran. Sekarang, Tuan. Besok, ucap Dirga dingin. Seketika sekretaris Juli langsung keluar. Wanita dengan pakaian modis itu langsung meluncur ke restoran. Beberapa saat kemudian, Juli sudah mengirim salinan rekaman CCTV ke ponsel Dirga. Di sana, Dirga dapat melihat Levia masuk ke kamar kecil dan diikuti oleh seorang wanita. Miska, gumam Dirga, yakin bahwa wanita itu adalah sepupu Arunika. Dirga langsung merogoh ponselnya. Ia lantas menghubungi nomor Miska. Di dalam taksi, Miska yang kala itu sedang menuju ke sebuah klub ternama di kota Bali, buru-buru mematikan ponselnya. Sialan, pasti si buluk itu mengaku yang bukan-bukan. Harusnya gua tampol aja tuh cewek gak berkelas. Mana bisa saingan gue seorang cleaning service. Miska mengumpat, kemudian menendang kursi di depannya, sampai driver taksi terhenyak.
"Ada apa, Non?" "Nothing," jawab Miska ketus. "Kenceng dikit, Pak," titah Miska kemudian. Hush! Mobil taksi warna biru langit itu pun melaju membelah malam di pusat kota Pulau Dewata. Rumah sakit. Dirga ngedumel kesal karena Miska malah mematikan ponselnya. Ini pasti kerjaan sepupu Arunika sampai Levia menjadi dingin padanya. Padahal Levia itu mudah sekali dirayu, tapi sejak tadi wanita itu ketus saat bicara dengannya, terkesan dingin dan maunya marah-marah. Tidak mungkin bertanya saat itu juga pada Levia karena dia sedang tidur. Dirga pun menunggu sampai esok paginya.